warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Lawina dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum konsumen. Materi ini penting karena pada dasarnya setiap orang pasti berperan sebagai konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami hukum konsumen berarti memahami bagaimana pelindungan hak kita sekaligus mengatur tanggung jawab pelaku usaha. Pada slide kedua, permasalahan konsumen menjadi isu yang aktual dan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Setiap aktivitas konsumen, baik maupun jasa, selalu memiliki potensi menimbulkan masalah. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan, dan aspek hukum masyarakat. Oleh sebab itu, hukum konsumen hadir sebagai bentuk pelindungan agar konsumen tidak dirugikan. Pada slide ketiga, kondisi konsumen di Indonesia. Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak konsumen sebenarnya sudah sangat banyak terjadi, namun sebagian besar konsumen memiliki untuk tidak melaporkan kerugian yang dialaminya. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan seperti tidak ingin repot, takut proses hukum yang panjang, serta kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegakan hukum. Selain itu, banyak konsumen yang tidak mengetahui kemana harus mengadu. Untuk slide keempat, dampak sikap diam konsumen. Sikap diam konsumen ternyata menimbulkan dampak yang cukup serius. Pelaku usaha menjadi tidak menyadari bahwa produknya bermasalah, dan pemerintah juga tidak memperoleh data yang akurat mengenai kerugian konsumen. Akibatnya, tidak ada perbaikan sistem maupun mutu produk. Konsumen hanya beralih ke produk lain tanpa menyelesaikan akar permasalahannya. Untuk slide kelima, perilaku pelaku usaha. Dalam praktiknya terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, misalnya tidak peduli bahwa prosesnya, produksinya bercemari lingkungan atau produknya membahayakan kesehatannya. Bahkan ada pelaku usaha yang justru menyalahkan konsumen atas kerugiannya yang terjadi. Sikap seperti ini menunjukkan lemahnya tanggung
memberikan pelindungan hukum kepada konsumen, namun tetapi menjaga hak pelaku usaha. Artinya, undang-undang ini berusaha menciptakan keseimbangan antara kedua belah pihak. Untuk slide ke-7, konsumen dalam perdagangan bebas. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan antara produk menjadi semakin ketat. Pelaku usaha melakukan promosi secara besar-besaran dengan berbagai strategi. Permasalahannya, kondisi ini seringkali membuat konsumen lebih terpengaruh oleh iklan dibandingkan pertimbangan rasional terhadap kualitas dan keamanan produk. Untuk slide ke-8, Indonesia dan WTO. Indonesia sebagai anggota World Trade Organization atau WTO wajib mengikuti aturan perdagangan internasional. Dalam aturan WTO terdapat ketentuan mengenai standar barang dan jasa serta melindungi hak kekayaan intelektual. Hal ini bertujuan agar konsumen terlindung dari produk tiruan atau produk yang tidak memenuhi standarnya. Untuk slide ke-9, posisi konsumen dalam perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas, posisi konsumen berada di dua sisi. Di satu sisi, konsumen diuntungkan karena memiliki banyak pilihan barang dengan harga dan mutu yang beragam. Namun, di sisi lain, konsumen juga dirugikan karena lemahnya pengawasan, terutama di negara berkembang, sehingga banyak yang tidak layak edar masih bisa masuk ke pasar. Tujuan hukum konsumen. Hukum konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, hukum konsumen juga mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan memastikan bahwa kegiatan perdagangan tidak merugikan konsumen. Untuk slide ke-11, hak konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur hak konsumen. Hak tersebut antara lainnya hak atas keamanan,
ke-12. Kewajiban konsumen selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban. Konsumen diwajibkan membaca petunjuk penggunaan barang atau jasa, menggunakan produk sesuai ketentuan, beriktikat baik dalam transaksi, serta membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama pelaku usaha. Untuk slide ke-13, hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha juga memiliki hak seperti menerima pembayaran dan membela dirinya dalam sengketa konsumen. Namun, pelaku usaha wajib bertikad baik, memberikan informasi yang benar dan jelas, menjamin mutu produk, serta memberikan ganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat produknya. Untuk slide ke-14, tanggung jawab produsen. Produsen bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produknya yang diproduksi dan diedarkan. Tanggung jawab ini tetap ada meskipun tidak terdapat perjanjian sebelumnya. Prinsip ini didasarkan pada ketentuan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Untuk slide terakhir, sengketa konsumen dan penutup. Sengketa konsumen terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara konsumen dan